Perkenalkan, saya Devi Usliana Fauzi, mahasiswa Ilmu Tanah 2017 Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam sharing kali ini, saya akan membahas diskusi tentang standar ganda dalam kekerasan seksual mengenai kasus Prince Martin. Lalu, apa yang dimaksud dengan standar ganda itu sendiri? Standar ganda ialah ukuran moral yang membuat penilaian terhadap subjek yang berbeda. Lalu, apa hubungannya dan kaitannya mengenai kasus Prince Martin? Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini, kemudian warganet kembali dihebohkan mengenai postingan Instagram Prince Martin, di mana Prince Martin ini ialah anak ke-10 dan pangeran ke-4 dari Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam dengan mantan istrinya yang kedua. Kemudian apa spesial dari Prince Martin ini? Prince Martin ialah pangeran yang memiliki segudang bakat dan mampu memimpin militer di negaranya. Hal ini kemudian memicu para kaum hawa khususnya dari Indonesia membuat postingan tentang Prince Martin yang menjadikannya trending topik di Indonesia. Setelah menjadi trending topik di Indonesia, banyak kaum hawa mengomentari postingan Prince Martin. Hal inilah yang membuat diindikasikannya bahwa komentar-komentar tersebut mengandung sexual harassment berubah verbal sexual harassment. Dalam postingan fotonya banyak para kaum hawa dan cenderung didominasi oleh para kaum hawa yang berasal dari Indonesia. Mereka berkomentar layaknya seperti kata-kata yang tidak senonoh di postingan Prince Martin tersebut. Lalu, apa menurut kalian sebagai kaum laki-laki yang postingannya dibanjiri postingan-postingan dengan kata yang tidak senonoh dan didominasi oleh kaum perempuan? Menurut saya sendiri, komentar-komentar yang ada di postingan Prince Martin ini sendiri merupakan komentar-komentar disgusting yang tidak pantas untuk dilontarkan karena mengandung sexual harassment. Terlebih lagi parahnya, mereka para netizen ini sampai meneror kekasih dari Prince Martin, yaitu Anissa. Mereka semua mengomentari kata-kata yang tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang kekasih Prince Martin, sehingga ia terpaksa memprivat akunnya dan menutup kolom komentar. Lalu apa hubungannya dengan standar ganda dalam kekerasan seksual? Dalam hal ini, apabila wanita melakukan sexual harassment, maka cenderung dianggap biasa saja dan hanya dianggap gurauan, kemudian dianggap angin lalu. Sekarang kita balik kasus ini, apabila kasus ini terjadi pada wanita dan seorang pria melakukan sexual harassment terhadap wanita, apakah kasus ini masih dianggap biasa saja? Hal inilah yang disebut dengan patriarki, di mana patriarki adalah sistem yang menganut bahwa derajat pria itu lebih tinggi. Kebanyakan orang berpikir bahwa patriarki ini adalah sistem yang hanya merugikan sudut wanita, sedangkan kenyataannya bahwa laki-laki juga dapat mengalami sexual harassment, pemerkosaan, dan lain-lain. Nah, pemicu dari hal ini ialah mindset masyarakat yang masih menganggap bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi, laki-laki cenderung lebih kuat, laki-laki adalah seorang predator, perempuan adalah seorang mangsa, laki-laki tidak mudah trauma, laki-laki tidak mungkin mengalami pemerkosaan, dan lain-lain. Padahal bahwa kita ketahui bahwa laki-laki juga termasuk makhluk sosial yang dapat mengalami pemerkosaan, dapat mengalami trauma, dapat menjadi mangsa, dan lain-lain. Kemudian bagaimana hukum di Indonesia terkait sexual harassment yang dialami oleh laki-laki sendiri? Dalam pasal 285 disebutkan bahwa pemerkosaan ialah tindak kekerasan seksual yang dialami seorang wanita. Perlu digarisbawahi bahwa dalam pasal ini hanya disebutkan dialami oleh seorang wanita. Seorang pakar hukum membeberkan dari pasal ini bahwa alasan pasal ini hanya ditujukan kepada wanita ialah karena laki-laki cenderung tidak mengalami kerugian dari seksual harassment yang dialaminya, sedangkan wanita cenderung dirugikan dari seksual harassment ini, seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan kerugian-kerugian lainnya. Padahal perlu kita ketahui bahwa laki-laki yang mengalami seksual harassment ini juga dapat mengalami kerugian seperti trauma psikologis. Resiko trauma fisik yang dialami laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan perempuan, karena untuk menyerang laki-laki maka seseorang lebih membutuhkan tenaga yang besar, dan hal tersebut beresiko untuk lebih besar lagi dalam menyelakai laki-laki. Lalu apa hal yang dapat kita lakukan untuk melawan patriarki dan standar ganda ini? Hal yang dapat kita mulai itu ialah memahami dan menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan kesehari-harian kita, dengan menganggap bahwa contoh kecilnya yaitu membayar makanan itu
dapat dilakukan juga oleh perempuan, tidak hanya dari pihak laki-laki. Kemudian yang dapat kita lakukan selanjutnya ialah memberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender, bahwa dari kesetaraan gender ini tidak hanya pihak perempuan yang dapat diuntungkan, tetapi semua pihak dapat diuntungkan. Kemudian laki-laki turut mengambil peran penting dalam melawan patriarki dan standar ganda ini, karena untuk menjadi laki-laki tidak harus mentaati patriarki. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin kalian diskusikan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.